gue kayak dipangku sama orang kakek-kakek. Kayak rambut gue di situ. Ngapain atuh Jang kesini? Mas, gue gagu tuh. Masa ada di gunung orang pakai dasi, ada yang pakai jas. Mas tolong saya mas. Mas tolong saya. Gue gak bisa ngomong. Bapak siapa? Gak bilang. Mas tolong saya di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumaradi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Di samping gue sudah kedatangan narasumber yang mungkin teman-teman semua sudah familiar akan beliau, yaitu Om Heru Survival. Gimana Om kabarnya? Oh baik. Sehat Om ya? Baik. Alhamdulillah. Nah, Om Heru ini mempunyai sejuta pengalaman bisa dikatakan. Kalau teman-teman semua udah melihat di channel-channel lain, Om Heru selalu menceritakan terkait pendakian tahun 90-an. Era 90-an, Om Heru di Gunung Dempo, Argopuro, Raung, Tambora, Merbabu, dan lain sebagainya. Sekarang gue pengen sedikit ngulik nih. Om punya cerita guys Om, yang sekarang tahun-tahun ini deh Om. Berarti era 2000-an gitu? 2000-an. Biasanya kan Om menceritakan tahun 90 nih, di tahun 2000-an nih. Kalau nggak salah ini ya, waktu itu 2012 ya. 2012, di mana itu Om? Gunung Salak. Gunung Salak. Jadi gini ya, memang dalam semua dulu pengalaman mendaki, banyak yang mungkin banyak cerita pendaki Gunung Salak, paling Gunung Gede, Pangrango. Cuman di tahun 90-an gue belum pernah mengalami kejadian mistis. Ya kalau penampakan, ya KPG itu udah banyak. Nah di tahun 2012 itu benar sangat berkesan juga, merinding juga gua, dan juga memang di saat itu memang kita menjadi pusat perhatian dunia di tahun 2012 itu. Tahun 2012. Sudah tahu clue-nya apa? Om Heru mau menceritakan terkait pengalamannya apa? Saksikan setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam lestari untuk pemirsa Sumar Adi Wijaya Channel atau dipanggil Umang. Jadi di sini ya pengalaman gue setelah udah lama nggak mendaki ya, udah mungkin belasan tahun ya, pokoknya tahun 99 gue gantung ransel, dan gue memang udah tinggal di Bogor. Memang tempat tinggal gue di Bogor memang di lereng Gunung Salak. Nah memang waktu itu di tahun 2012 kalau nggak salah bulan Mei itu ya, gue waktu itu memang diundang oleh suatu perkumpulan, ini bukan mapal ya, gue ngisi acara workshop fotografi di daerah Cipanas, ya kan. Emang gue udah itu tahu cerita itu, emang ada pesawat jatuh ya kan, turun dari Cipanas. Sorry ini ya rokoknya. Silakan Om, kita bebas. Untuk teman-teman semua santai aja ya. Dan Cipanas gue pulang ke rumah ya kan, itu biasa lah, ngisi materi anak-anak fotografi suatu kampus swasta. Ya banyak lah gue lihat berita, wah terus di daerah gue tuh banyak banget mobil hilir mudik, ambulans segala macam. Wah, sangat suka ya. Dan memang waktu itu ya karena dulu pernah ikut pelatihan SAR apa gimana, ya masih tergerak.
Cuma kalau belum ada panggilan terus kita pingin ke sana juga gimana gitu ya. Posisi gue waktu itu emang serba salah. Ya gue hanya melihat berita-berita aja. Terus sampai suatu ketika gue lupa hari apa, yang jelas tuh siang, tiba-tiba telepon bunyi. Iya. Apa om? Ya om gue itu, om sepupu gue tentara. Mau di mana? Di rumah om, di rumah mana? Dipikirnya Cikini. Di Bogor, Gunung Salak itu, yang di lereng Gunung Salak, iya. Kamu masih sering mendaki gunung nggak? Udah nggak lagi om. Perlengkapan pendakian masih ada. Sama sekali nggak pernah naik gunung. Udah nggak pernah om. Nah terus om gue itu bilang, om perlu nih sama kamu, minta tolong boleh nggak? Ada apa nih? Coba deh peralatan kamu semuanya. Ya gue kaget, peralatan. Ngapain om? Udah, kamu kalau saya tanya seperti itu, kamu nggak usah nanya lagi apa yang harus kamu bawa. Ransel gue masukin, alat-alat gue, perlengkapan pribadi. Datang ke basecamp itu Pasir Pogor. Buset, kesananya gue naik motor macet, minta ampun. Itu ngantri semuanya nih. Waduh kok sampai ini banget ya. Itu banyak tuh mobil, banyak banget. Itu sampai berapa jam tuh ketahan itu kan. Akhirnya gue bisa masuk ke Pasir Pogor. Wah di situ udah banyak banget. Mulai dari TNI, Polri, relawan, segala macam, Basarnas. Ya gue di situ bingung. Gue telepon om gue, kok nggak ngangkat-ngangkat. Gue SMS nggak dibales. Ya gue ngerokok aja di warung. Pas pada ngeliatin, bang, mas mau naik gunung? Agak bisa, enggak sih nggak naik gunung, cuman ini aja lagi nunggu saudara. Nongkrong aja, tiba-tiba telepon gue bunyi. Iya kamu di mana? Saya di sini om. Udah kamu kesini. Nah pas lagi ke situ ada ini dibilangin, kamu lewat daerah sini jangan ngerokok ya, karena situ banyak helikopter kan, ada bahan bakar ya. Ngobrol. Begini saya minta tolong sama kamu mau nggak ini? Wah om saya udah nggak lama, saya nanti nyusahin tim SAR. Kayaknya sampai istilahnya begini ya. Tim SAR tapi ntar kesasar gitu kan. Udah lama nggak mendaki gunung, udah belasan tahun. Udah kamu tunggu sini. Saya jadi apaan om? Udah tunggu sini. Ya nunggu aja, nunggu, ngopi. Sedang ngobrol-ngobrol. Tuh udah gue bilang tuh tempat itu udah rame banget itu. Hilir mudik. Om saya ngapain om? Sebentar. Wah warawiri ya. Ini ketahui emang om gue itu emang kepandan di situ. Wah banyak tuh pasukan, wah berapa truk banyak tuh, udah semrawut lah. Gue banyak lihat helikopter turun bawa kantong-kantong, gue diem aja. Aduh, situ gue juga itu siang-siang itu merinding, aduh. Jatuh di Gunung Salak kan. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol, itu jatuhnya di mana sih pak? Katanya di belakang Pura Parahyangan. Nama desanya Tapak Batu, katanya gitu. Waktu itu gue tahu. Apa sih ini? Wah itu banyak, semenjak itu ada stasiun TV mana dia lihat gua. Ini karena style gue pernah gini, mas dari atas? Oh, enggak, saya nggak mendaki gunung, enggak. Di atas gimana? Ada siapa? Gimana? Oh enggak. Udahlah, dia yang namanya reporter segala macam. Kayaknya kalau lihat style kayak gitu, kayak siap diwawancara, kesannya abis dari atas itu loh. Gue diam aja, bengong gitu, kan gue kenal lagi situ, lama kemudian, udah kamu sini bantu ya bantu yang logistik. Om saya udah nggak naik gunung lagi, ya terserah om deh, saya bantu apa. Akhirnya gue suruh bantu bagian logistik, misalnya ngurusin makan buat para relawan, vitamin. Setelah 1 hari 2 hari ada seorang pendaki ya, cukup familiar, dia pemain sinetron ganteng. Dia datang, ngapain? Katanya ada temennya yang pramugari, dia mau ikut mencari. Gue tanya, lu udah mendaki gunung kapan terakhir? Udah 5 tahun lalu. Nggak bisa loh, sana di atas udah banyak. Yang setahu gue tuh di atas itu, yang setahu gue waktu itu sudah
di puncak Gunung Salak itu kalau kurang lebih 1.000 sampai 1.500 orang. Lo bayangin tuh Gunung Salak. Ya. Dari TNI, Polri, potensi sisa, Basarnas segala macam, tublak relawan dari Mapala mana sana sini. Nah, gue itu ada yang dampingin gue dari Mapala mana gue lupa, dampingin gue ngobrol. Udah lah, dikasih, udah kamu ini. Kamu ngerti kan? Oh ngerti om. Logistik segala macam, apa itu, apa dibikin kayak apa sih namanya, list apa segala macam. Gue selama ini sering mendaki Gunung Salak, gue tidak pernah mengalami kejadian mistis. Kalau pernah makan ini, tapi di siang itu gue lihat helikopter naik turun dengan membawa kantong sampai di itu gue siang gue bengong gini, sampai gue merinding gitu ya. Itu siang gue merinding, bang. Walah, gue diam ini kenapa ya? Sampai karena gue selama ada kali 2 hari 3 hari, kalau nggak salah ya, dengan rutinitas seperti itu, sampai tidur di tenda peleton, akhirnya ngobrol-ngobrol dengan yang lain, sampai dengar cerita kan. Oh banyak ceritanya tuh. Oh yang baru turun ini, gue dengar sampai dengar merinding. Sampai suatu ketika datanglah rombongan dari apa ya, yang punya pesawat itu kan. Ada gue kenal sekarang teman gue kerja di KBRI di Rusia. Lo bisa bahasa Rusia kan? Ya sedikit sih om, udah lama nggak ngomong bahasa Rusia. Nih ntar ada mau ngomong sama saya, tolong terjemahin ya. Ya udah terjemahin. Waktu itu dari Rusia itu ada 10 orang. Peralatan itu komplit, udah peralatan panjat tebing semua. Carrier-nya, wah keren banget, gue itu keren banget nih, bule-bule. Lama kemudian setelah dari ngobrol gitu, tiba-tiba kamu ikut naik ya? Lah kaget naik. Itu gue langsung pucet loh, gue pucet sepucet-pucetnya. Aduh, mau nolak nggak enak. Keadaan waktu itu di Gunung Salak tuh rame banget. Itu dari jalur Cidahu, Pasir Rengit, yang setahu gue ya. Terus mana Parung Kuda. Tapi akhirnya Parung Kuda dialihkan ke ini semua kan, ke Pasir Rengit yang setahu gue, Gunung Bundar. Kalau gue lihat tuh gimana nih, kalau di saat itu kayak sebuah open trip tapi yang mendaki tuh beratus orang, udah kayak pasar. Gue pikir nggak apa-apa lah, ikut aja jalan-jalan. Dan benar emang gue udah terbukti fisik gue benar drop, bukan drop karena kenapa? Nggak pernah mendaki, jadi ototku kaget. Sempet kram, beri ketawain, aduh gimana sih ini. Sampai gue juga sempat bawa keril gue, katanya nggak usah bawa keril. Tapi bagi gue tuh keril gue istilahnya apa, temen gue lah. Ya kan gue udah semua logistik ada, gue mulai logistik, kompor, nesting, sampai gue bawa tenda isi 2 orang, emang buat gue sendiri. Bawanya banyak banget. Enggak, emang buat saya Pak. Emang sama siapa kamu? Sendiri Pak. Oh kamu ininya? Gua mohon maaf nggak bisa gue sebutin nama om gue sama pangkatnya. Iya Pak. Oh iya udah. Ya, ini ngobrol, ini artinya apa? Oh ini udah naik. Sempat bermalam di mana ya kalau nggak salah, di pos 3 pos 4 gue lupa. Malam, wah rame itu ngobrol, sampai ada dari yang Basarnas sampai dia nggak bisa ini ngangkut ke atas, dia langsung buka jalur ke arah Curug Nangka. Itu dari itu Curug Nangka itu yang gue denger itu. Besoknya gue kaget juga dengan lamanya gue tidak mendaki gunung. Sampailah di puncak 1, puncak apa ya? Puncak Manik ya. Gue nggak nyangka tuh, dan gue speechless ya, apa kalau orang bilang. Gila nih lama nggak naik gunung bisa nyampe juga ya. Rame banget tuh. Nah, itu gue lihat helikopter, gue liatin helikopter kalau nggak salah Super Bunga. Itu helikopter gede banget. Itu turunnya itu pakai sistem rappelling semua. Ya kan? Ada menurut gue gimana ya? Gue tanya, Pak, kok itu naikin kantong terus turunin itu apa tuh Pak? Itu logistik. Oh bawa logistik. Apa kalau tentara punya tuh namanya apa ya? Ransum. Wah asik tuh, boleh tuh, udah lama nggak makan seperti itu. Wah itu banyak banget. Ternyata di sana itu logistik banyak, air dan rokok yang kurang.
Dan disitulah gue, ya tanda kutip bukan raja ya, gue borong satu slop. Mas, bang, ayo pak nih. Oh udah deh tuh, namanya kayak gitu mau gimana ya? Gue diam aja, ngobrol. Nih apa nih? Ini om. Oh ya udah oke. Itu dari 10 orang ya, yang harusnya 7 orang turun. Yang nyampe puncak 3 orang. Emang ya pasukan khusus Rusia. Ya, gitu bisa cek apa namanya pasukan khusus Rusia. Nah, yang terjun ke bawah itu banyak tuh rappling. Gue nggak ikut. Nah, itu banyak. Yang jelas relawan pada turun ke bawah, semua handphone nggak boleh megang handphone. Yang boleh mendokumentasikan ya mungkin KNKT atau apa. Oke. Udah. Akhirnya gue diriin tenda. Udah malam kan. Wah, baru seumur-umur gue mendaki Gunung Salak dengan kondisi rame banyak orang di Pasokoi itu. Ya, gue diriin. Nah, gue mau diriin tenda di mana ya? Penuh semua. Penuh semua. Kita ngobrol segala macam, ya kan. Ngopi-ngopi, denger-denger itu gue juga ini ya, tapi karena gue pengen tahu, jangan di sini mas ceritanya, jangan di sini. Gue bingung di mana, gue tidur penuh semua. Nah di puncak Manik tuh ada makom. Tapi gimana perasaan gue ya? Kok di sana kosong? Bang mau kemana bang? Gue tidur di situ. Lo jangan gila bang. Lo jangan tidur di situ. Nanti ini. Habis gimana bang? Gue udah capek banget, gue lama nggak naik gunung. Gue capek banget bang. Nih gue ada tenda nih bang, terserah bang pakai. Tapi gue mau ambil flashlight aja sama sleeping bag. Karena untuk mendirikan tenda, ya, belum dapat posisi yang pas. Posisi pas pasti rebutan datar, rebutan pasti. Gue dapat posisi miring. Aduh gimana ya? Nah, waktu itu gue nggak tahu jam berapa. Gue tidur aja situ. Ya, gue dalam hati permisi mbah. Ya, nama saya Heru. Saya mau istirahat. Gue tidur aja. Itu nggak ada perasaan apa-apa. Tidak ada perasaan merinding. Gue tidur aja. Tidur. Padahal di puncak itu kan dingin banget. Iya. Mau pakai selimut. Tapi emang gue pakai jaket, gue pakai sarung tangan, pakai kaos kaki. Tapi dari pakai sepatu, akhir sepatu gue buka. Gue tidur emang udah capek banget. Itu nggak ngaruh, kopi bergelas-gelas nggak ngaruh. Gue nggak tahu tuh antara mimpi atau apa ya. Gue dibangunin. Mas. Gue gagu tuh. Masa ada di gunung orang pakai dasi, ada yang pakai jas. Ya semakin merinding gue nih. Sorry mana? Mas tolong saya mas. Mas tolong saya. Gue gak bisa ngomong. Bapak siapa? Gak bilang. Mas tolong saya di bawah. Terus langsung entah gimana tiba-tiba gue batuk. Begitu gue batuk ya, batuk memang nggak tahu umur gue gatal atau apa ya, itu hilang. Baru gue merinding. Loh. Terus akhirnya gue nyamperin yang tenda gue dipakai sama anak bapak luar. Bang, gue tadi kan tidur sini. Lo gila lo. Tuh kan lo kan tidur situ kan diganggu kan? Enggak bang. Tadi emang ada orang yang ke atas pakai pakaian rapi, pakai pakaian orang kantor. Kayak ngarang lo. Iya bang. Itu pada diem semua. Udah lo jangan cerita gitu. Dan itu emang gue nggak tahu apa-apa kan. Emang ada bang. Masa naik gunung pakai baju kantoran? Itu pada diem semua. Gue bilang begitu. Dia lo dari ini lah. Tuh kan akhirnya lo ini. Terus gimana bang? Gue mau ini. Lo pakai tenda gue. Kan tidur lo miring. Gue nggak bisa tidur begitu. Nggak apa-apa pakai aja bang. Pas itu gue nggak bisa tidur. Setelah itu sampai subuh. Oh subuh biasa tuh rame lagi. Pesawat lagi. Nah di situ udah. Setelah itu bagaimana? Turun gua.
Gue cuman di puncak itu cuma semalam gue. Begitu turun, gue turun. Gue turun. Ya kan, karena dihatain, udah kamu turun aja. Turun, nemenin yang si bule itu turun, ngobrol. Turun, ngobrol, ya kan. Udah nih ngobrol. Nah itu banyak cerita tuh. Gue ngobrol sama, bukan tim SAR ya, ada produk lokal yang ikut ini juga. Tuh gue merinding ya. Begitu dengar ceritanya. Gue penasaran, kan udah di Pasir Pogor kan. Di warung. Aku penasaran sama mamang ini kan. Dari mana tuh, Kang? Kayak, gua gak kenal tuh orang. Jadi ikut ke atas, iya. Kamu yang tidur di makom? Iya, Kang. Gak tahu bahasa Sunda, gua gak ngerti. Udah, Kang. Waktu kemarin ikut. Itu gimana, Kang? Gak tahu si Kang ini, gua gak tahu Kang siapa nyeplos. Iya tuh, waktu kita ini masukin ya body part yang gak bisa bilang gitu, body part masukin di kantong itu pada ini ngeliatin. Gue langsung merinding tuh sore-sore di warung. Udah Kang stop Kang, udah nggak usah cerita lagi, udah saya nggak ini nih ya kan. Akhirnya gue ngobrol dengan om gue, Om saya mesti pulang Om karena saya nanti ada lulusannya saya mau ngajar, ada kelas ngajar fotografi. Ya udah, terima kasih ya. Ini secret ya. Ya udah. Gue pulang. Itu sampai di rumah gue nggak bisa tidur tuh. Mau bergelas-gelas ini kenapa? Kayak yang minta tolong itu kan. Ini gue diam aja. Lama kemudian, gue nggak tahu berapa hari seminggu. Setelah operasi SAR itu ditutup, gue ke Gunung Salak. Ke Pasir Rengit. Tapi gue nggak mendaki ya, pingin ke air terjun apa gue lupa ya situ ya, ada Kawaratu. Udah malam tuh. Nah, lo tau kan Pasir Rengit itu ada toilet tuh. Ada ya. Kalau orang tuh mesti ngantri tuh ya, iya kan? Banyak tenda-tenda gitu kan. Waduh, ini di dalam banyak orang nggak ya? Gue masuk ini ke toilet. Ada orang pakai baju kantor. Tapi ada cewek. Mas, makasih ya. Itu gue merinding, langsung gue balik ke tenda. Itu yang gue lihat yang berapa bulan lalu, yang gue tidur di atas itu. Gue lihat ini. Mungkin nih, ya kan kalau di Pasir Rengit itu kan banyak orang camping kan pada bawa mobil kan. Gue pikir ya mungkin wisatawan yang teman-teman camping. Pakaian kantor. Mas, makasih ya Mas. Makasih ya Pak. Dia senyum, pintu toilet kebuka, nggak ada orang, dia ngilang. Wah, gua hampir kencing di celana gua. Rapi pakai pantofel yang ceweknya pakaian kantor, gimana sih kayak wanita karir. Itu gue pucat banget di situ. Ada yang dibawakan ada base camp ranger kan. Mukanya kayaknya tahu gitu kan. Mas, yang dari atas kayaknya nyamperin lo. Kang jangan ngomong gitu Kang, males gue. Itu sepanjang malam tuh ya, gue nahan kencing, gue berani kencing tuh ya. Pas mau azan subuh baru berani lagi gue ke toilet itu. Nah, yang sepanjang gue tidur di makom di atas, ya kan ada nanya itu gimana? Perasaan gue ya, perasaan doang tidur. Gue kayak dipangku sama orang kakek-kakek. Kayak rambut gue gitu. Ngapain atuh Jang kesini gitu kan? Udah nggak ada lagi mereka. Itu di mimpinya seperti itu. Cuman itu doang yang gue ingat. Ya mungkin bagi gue di tahun 2012 itu yang maksud gue ya pengalaman pertama gue, dan memang dalam kondisi tidak siap, tapi memang gue diperintahkan sama gue ya membantu. Ya gue ikut secara spontan aja. Tapi dari cerita gue ini musibah itu banyak berapa versi kan, gue tidak bisa ngomong ya kan. Emang di Gunung Salak ya banyak mengatakan mistis, ada medan gravitasi, medan magnet, terus itu ada apa ya seperti itu ya. Tapi
selama gue naik Gunung Salak di tahun 90-an gue tidak ada, cuma di tahun 2012 itu kejadian Sukhoi gue mengalami itu mistis seperti itu. Tapi gue tidak diteror ya, tidak diteror dengan penampakan ya sangat ya bersih wangi gitu, apa keren gitu, apa seperti itu. Dan apa ya selama di situ waktu ini mungkin ya kalau para pendaki mungkin lihat sosok ya Kunti Poci itu gue nggak lihat, Kunti Poci gue nggak lihat. Tapi ya sampai ke bawah mimpi apa segala macam itu yang gue rasain. Tapi ya itulah, nah ya Gunung Salak ya biarin itu jadi misteri, ya pun itu jadi pelajaran buat kita, ya kan. Karena dari pengalaman gue itu selama tidak pernah mendaki, ya itulah yang gue alamin. Di tahun 2012 itu sebagai relawan tanpa tanpa ikut apapun, spontanitas. Iya, seperti itu. Berarti pas itu helikopter mendarat, bukan mendarat Om ya? Kayak supply logistik. Iya. Berarti dia posisinya di mana Tom? Di atas puncak. Ya bukan di atas puncak, agak nyerong ke sini. Agak nyerong situ. Sebenarnya di Puncak Manik itu mau dibikin helipad. Jadi helikopter bisa mendarat. Ya gue sih dengar cerita aja dan mengatakan emang sempat ada jadi kontra dengan para kuncen. Terus dibabat lah rumput-rumput. Namanya itu kan mesti diratain, mesti kelihatan. Rumputnya tinggi-tinggi. Babat rumputnya gini lagi. Entah siang, sore, malam gue nggak tahu. Ya akhirnya helikopter itu tidak bisa mendarat. Karena kalau pas mendarat juga, karena helikopter itu besar sekali, ujung baling-baling itu akan nyangkut di pohon-pohon seperti itu. Itu teman-teman semua cerita dari Om Heru ketika menjadi relawan tragedi Sukhoi yang memang menjadi sorotan dunia Om. Perasaan Om Heru saat itu ketika dilihat minta makasih tolongin saya gitu. Itu posisinya seperti apa? Takut kah atau Om Heru udah bayangin bahwa itu adalah salah satu penumpang atau korban dari Sukhoi kan? Kalau waktu itu gue lihat ya, itu di tengah malam itu gue pingin ke toilet itu. Makanya ya karena di tempat area itu rame ya, karena banyak mobil itu kan, gue pikir ya orang biasa, tapi kan masa ke tempat itu rapi banget. Ya serapi-rapi paling nge-jeans atau sepatu kets, kayak orang kantoran. Dan sosok itu, tapi ya pandangannya datar, kayak pucet, tapi rapi, baju rapi. Sampai akhirnya tuh gue nggak jadi kencing, karena pintu tiba-tiba kebuka, blok gitu kebuka. Gue pikir ada orang, tuh nggak jadi kencing nggak. Sampai gue balik ke tenda, dan akhirnya gue ngencing belakang tenda. Dari gue saking gue merinding ya takut. Sampai diketawain, lo kok? Gue pikir, jangan nggak tahu lo kencing, kurang ajar lo gitu, apa begitu. Itu pasti teman-teman semua yang melakukan relawan di bencana manapun atau tragedi manapun mempunyai pengalaman berbeda Om ya. Iya. Entah itu yang tadi Om Heru bisa dikatakan hal seperti itu, atau pokoknya setiap menjadi relawan itu suka duka, pahit manis emang harus kita terima Om ya. Iya. Harus itu, dan memiliki tadi juga Om Heru kan kayak ada panggilan jiwa Om ya. Iya. Panggilan jiwa, pengen di sini nih. Jadi kan spontanitas tuh. Iya. Itu teman-teman semua pengalaman dari Om Heru. Sebelum gue closing nih ada di depan kita ada HT nih Om. Iya. Ya kan? Nih ini memang sedikit cerita atau sedikit ini teman-teman semua dalam dunia pendakian Om ya. Iya. Itu kan banyak sekali tragedi atau kasus ditinggal rombongan. Iya. Entah kita nggak tahu nih teman kita di bawah. Nah itu kan berarti pentingnya komunikasi Om ya. Nah di sini teman-teman semua ada 3 jenis sate Om ya. Iya. 3 jenis sate. Yang pertama nih jenisnya apa nih Om? Bisa di. Kalau yang ini jenisnya Baofeng T1 Pro, ini sangat paling banyak nih yang make anak gowes ya. Ini ada handsfree-nya, terus ada senternya, ada radionya. Ya seperti itu. Jaraknya
Kalau untuk di dalam kota 500 meter, kalau kita tidak ada halangan di gunung, bisa 1 kilo sampai 1,5. 1,5. Iya, yang kecil cocok. Kalau yang ini nih Om. Nah, kalau yang ini lebih jauh jangkauannya, ini Baofeng UV 82. Nah, di sini ada channel A dan B. Iya kan? Jadi channel A itu misalnya kita dengan si ranger yang di bawah, kalau dia ada HT ya. Yeah. Terus channel B kita dengan rombongan atau sweeper. Seperti itu. Dan di sini juga ada radionya juga. Oh, ada center juga, ada emergency. Iya, SOS. Seperti itu. Jangkauan ini lebih jauh jangkauannya. Ini wattnya 8 watt, berarti kali 2. Kalau di tempat outdoor ya, 16. Ini teman saya sudah pakai ke Argopuro tahun lalu nih, 2019. Dari base camp sampai Cikasur nyampe, itu berapa kilo? 20 kilo ya? Lebih ya? Kasur mah, Nah, iya. tapi pakai ada antena lagi khusus, antena panjang. Ya, seperti itu. Kalau yang satu lagi nih Om. Yang satu lagi, ini Escom triple 8S. Ini wattnya ini 4 watt. Asumsinya 4 watt itu berarti 4 kilo. Kalau tempat outdoor bisa 8 kilo sampai 10 kilo. Cuma tidak ada radio. Tapi keistimewaannya ini bisa di charge pakai USB. Bisa pakai power bank, pakai charger handphone bisa. Di sini ada charger buat untuk listriknya juga ada. Tapi kalau kita di gunung sangat membantu sekali. Pasti semua pendaki gunung pasti bawa power bank. Power bank, betul. Mendingan handphone buat foto dan video. Ini buat kita komunikasi. Tapi gue saranin kalau kita mendaki gunung, kalau di saat hujan ada petir harus dimatikan karena nyamber. Walaupun ini yang waterproof. Dari ketiga jenis HT ini yang paling rekomendasi Om, karena kan mungkin yang nonton ini banyak kan mayoritas pendaki. Yang mana Om? Yang rekomendasi untuk naik gunung? Untuk jangkauan sekitar 30 kilo. Yang ini? Yang ini ya, Baofeng ini ya, Baofeng. Ya, UV82. Karena ya kan kalau gunung kan kebanyakan ketinggian 2000. 2000 kan berarti 2 km, 3000 3 km. Ini juga bisa. Ada lagi nanti pakai antena panjang. Antena panjang. Tapi di sini juga ada juga jual sarung buat anti air juga ada. Nah, jadi teman-teman semua kalau pengen memesan atau membeli HT yang dari 3 jenis ini, bisa kalian kontak di nomor bawah ini atau melalui Instagram di Heru Survival Photography. Nah, nanti gue coba review nih Om ya. Oke. Gue review 3 jenis HT ini beserta harganya, spesifikasinya dan lain sebagainya, seluk-beluknya di channel gue tentunya Om. Tapi di video selanjutnya. Jadi kalian pantengin aja dulu. Ini sangat cocok banget sih, sangat rekomendasi banget. Apalagi kalian mayoritasnya adalah pendaki. Komunikasi itu penting, makanya banyak kejadian kasus di gunung itu hilang komunikasi. Iya, kan kita bukan ini untuk meminimalisir yang tersesat. Nggak mungkin lah tersesat sampai 1 kilometer, nggak mungkin, 500 meter. 500 meter, oke. Cukup sekian video kali ini, nantikan di segmen-segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.